Muawiyah ini berontak. Muawiyah ini bugot. Karena bugot ini Muawiyah ini harus dibunuh. Nah, karena Muawiyah ini harus dibunuh, maka khalifah harus mengeksekusi. Karena ini adalah keputusan Quran. Sayyidina Ali adalah diangkat secara resmi oleh kaum muslimin, maka Sayyidina Ali boleh mengambil keputusan secara syar'i. Muawiyah tidak terima. Muawiyah ini bugot, harus dibunuh. Dalilnya jelas, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tapi Sayyidina Ali ternyata dalilnya beda. Sayyidina Ali lebih mengutamakan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu. Jadi tasolluh. Nah, kalau mengambil sikap hukum, tidak menerima keputusan ini kafir ngono ya aja ngono sih. Aja ngono sih, karena di dalam NU itu butuh penelitian yang bersifat asas dan usul. Contoh, di dalam Al-Qur'an ada ayat la talbisul haqqo bil batil. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini tegas. Akan tetapi Imam Syafi'i mengeluarkan qawaidul usul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa Imam Syafi'i iki ra weruh Quran kan gitu. Nah, itu butuh sebuah persikapan yang lebih matang. Seperti juga di dalam Al-Qur'an, kayaknya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini tidak lihat. Kalau di dalam Al-Qur'an ada innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini memang lahir hidup adalah untuk ibadah. Akan tetapi Ibnu Athaillah ketika buka Hikam itu tulisan awalnya jelas. Itu. Tulisan ini kayaknya nggak lihat ini. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Wong sing kokean gandolan ngamal, ini malah hilang pengharapannya kepada Allah. Loh, ini artinya ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa hitam dan putih. Gitu loh. Nah, yang muda ini yang sabar melihat kondisi seperti itu. Memang sekilas ini enggak ini. Tapi kita juga harus berhitung bahwa beliau-beliau ini menjadi pokoknya Nahdlatul Ulama sudah puluhan tahun. Sementara kita ini baru melihat NU itu setahun 2 tahun yang lalu. Diingu-ingu ini dok. Nah, kadang kita ini yang ingu-ingu ini kan membawa idealitas. Sementara sing sepuh-sepuh dadi patokan iki wis bolak-balik ditutuk wis bolak-balik ta ini. Karena orang-orang tua yang jadi pengurus NU itu kan seperti paku. Wis bengkong ya ditutuk meneh. Wis bengkong dilurusno ditutuk meneh. Begitu omah iku ngadeg ra ono sing delok paku. Sing didelok iku cete tok. Sing didelok iku genthenge tok. Pakune wis ora tau ketok. Nah, orang-orang tua ini kadang ada yang memang sudah pernah ngalami dadi paku. Wis meslek apa ditutuk itu. Maka kemudian mereka punya hitungan yang beda-beda. Nah, yang muda ini kan kadang baru lihat chatnya, wah chatnya gambare bluwuk ngono tok. Ya. Nah, yang tua-tua ini, makanya tidak semua kemudian yang sudah lewat ini harus dilewati, enggak. Pepatah-pepatah di Arab sana kalau mau membunuh seluruh keledai, bunuhlah, tapi jangan keledai yang paling tua, karena keledai yang paling tua tetap lebih tahu jalan itu. Oh, ya. Nah, masalah perempuan yang ngajar itu, kalau haid tidak boleh masuk masjid, nah ya monggo, sampean bikinkan tempat biar tidak di masjid. Artinya harus iuran lagi bensin TPQ dan TPA. Loh ya toh, tidak ribet gitu. Selesai, wis ngono tok ae. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya bongkarlah masjidnya. Iya, karena kalau orang semangat bangun masjid, saya itu berkali-kali. Orang suruh bangun TPQ nggak semangat, tapi kalau bangun masjid semangat, masjidnya tak bongkar. Terus kemudian sisa bangunan masjid tak bikin TPQ, gitu aja kok susah. Lu ini hukumnya gimana? Boleh, wong kalau nggak ada TPQ ya ora ono wong neng masjid. Anane wong neng masjid soalnya ono wong sekolah. Itu kayak gitu. Itu nanti kalau itu semangat bikin masjid, bongkar aja masjidnya. Kalau udah selesai. Kurang bagus Pak ini. Harus bikin, bongkar lagi lah. Bongkaran itu dipindah di sebelahnya, bikin TPQ gitu aja, enggak apa-apa. Udah tidak usah susah.
Loh lah, kalau tidak berani ya jangan begitu. Ya itu. Kalau NU biasa usah ribet lah. Itu kalau saya lebih sering begitu. Semangatnya kok bangun masjid, ya masjidnya tak bongkar, biar dibangun lagi. Nah sisa pembangunan masjid saya bikin TPQ, saya bikin madrasah, sering kayak gitu itu. Beli satu dapat dua, bener. Iya. Nah itu kalau yang itu problem yang tidak bisa diselesaikan dengan dalil kayak gitu. Nggih, ora kabeh iku apa-apa iso diselesaikan dengan dalil. Dalilnya selesai tapi situasinya tidak selesai. Nah kalau tentang anak-anak muda yang nggak memenuhi masjid, ini kan yang paling susah memang. Kenapa? Rata-rata PMI alumni pesantren. Nang pondok wis mbelenger ngono ku. Mungkin kadang begitu kuliahi pengen rotok kendor didik ngono lho ya. Lah sing kono itu biasanya dari SMA, ora pernah lagi kenceng-kencenge nang kono, itu memang susah. Mu'alaf itu. Itu bedanya. Roto-roto anak PMI itu alumni pondok nih. Lah waktu neng pondok itu wis ya Allah kapan ngerasakno merdeka ora kuda. Loh itu kan sampai bagaimana anak-anak PMI itu banyak yang menutup diri dari mantan alumni pondok itu. Sampai kadang harus katoke suwek, katoke apa gitu. Untuk apa? Piye to rasane merdeka didik itu. Ora dipetaki ngono itu. Lah itu rata-rata gitu. Nah, yang kedua, di dalam Nahdlatul Ulama ini ada perilaku yang memang membuat sholat itu tidak tepat waktu. Ini. Memang di dalam Nahdlatul Ulama ini ada gawan bayi sebenarnya. Salah satunya itu adalah sholat tidak tepat waktu. Karena apa? Karena Islam NU ini ada warisan para wali, yang pada wali awal itu ada namanya torekohnya yang torekoh kuno. Torekoh kuno itu torekohnya Malmatiyah. Kalau yang sekarang kan Qadiriyah, Naqsabandiyah. Kalau dulu itu ada torekoh masuk sini namanya torekoh Malamatiyah atau Maulamatiyah, yang mendirikan namanya Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Ini dulu adalah perlawanan terhadap simbol-simbol agama yang formil. Nah, kelompok ini untuk apa ya? Melawannya itu bagaimana menyuburkan Tuhan di dalam hatinya. Mantep no hati nang Gusti Allah itu senengane turu masjid, tapi ra sembayang. Dia sholat. Sampai nanti olok-olok dia. Bocah setan turu masjid kok ndak sholat. Kuat ndak? Dia diolok-olok orang sebegitu banyak, tapi tetap sholat ning ngenteni ndak ada orang. Tidak langsung menunjuk aku iki wong apik gitu. Itu namanya Malmatiyah ada itu. Kalau sholat itu di akhir waktu. Di akhir waktu. Untuk apa? Menjaga agar hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Karena dikhawatirkan sholat tepat waktu di awal, habis itu lupa karena terus nonton bal-balan. Ini cara orang Malmatiyah jogone. Nah yang tadi itu sholat kalau ketahuan, nanti dia terus bikin perkara lagi, bawa botol arak kemana-mana sampai semua orang mengatakan iki bocah kurang ajar tenan. Ternyata wingi sholat gue bohong-bohong, saiki gue bawa botol arak. Dan dia tetap sholat, tapi bagaimana itu membuat dia semakin yakin kepada Allah di tengah hiruk pikuk olok-olok orang, untuk mensucikan hatinya tidak karena siapa-siapa, hanya kepada Allah. Ini orang-orang Malamatiyah. Nah orang ini kalau mati biasanya, kalau liang lahatnya dua. Lihat lahat atas itu, bawah itu untuk kuburan manusia, yang atas untuk kuburan celeng. Jadi nanti kalau ada orang ini mati, didelok wong kaya ngono ku biyen mati ini dadi apa? Begitu dipotong tang celeng. Ini orang Malmatiyah. Orang Malmatiyah itu selalu menunjukkan keburukan untuk menutupi kebaikan. Niki wong Malmatiyah. Di Indonesia banyak. Para raja dulu di Jawa itu Malmatiyah. Maka punya cerita yang buruk terhadap diri. Joko Tingkir duwe cerita dadu ngawuk. Sutawijaya punya cerita degan. Ini orang-orang Malmatiyah. Ini makanya orang tidak simbol-simbol. Makanya orang NU itu dengan simbol-simbol kebesaran agama itu tidak terlalu suka.
ubel-ubel jubah ndak patek seneng. Senenge biasa kayak ini dah. Makanya wong NU itu iso nrimo nek ana wali dikira ana wong edan dikira wali bareng itu jangan-jangan ki mal matiyah ngono biyen. Makanya orang NU itu punya akhlak jadab. Padahal ya edan sajane ya ono. Nah, ini pengaruh ini masih kuat di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, thariqah yang kedua itu thariqah namanya Akmaliyah. Thariqah Akmaliyah itu riyadhah itu nyang-nyangan ro Gusti Allah. Saridin itu Akmaliyah. Syahadatnya ya, din syahadat enggak mau. Din syahadat enggak mau. Akhirnya syahadatnya itu menek klopo, la ilaha illallah Muhammadur Rasul nibake awak ndase titik ndase jatuh duluan. Begitu ndase itu prak, wah mati Saridin. Ternyata enggak, Saridin bangun sambil tengel-tengel begini. Kamu kok syahadatnya begitu, Din? Lah nek mboten ngeten kula mboten ngerti nek Gusti Allah iki kuwasa apa ora. Nek wis ngeten iki kan jelas Gusti Allah kuwasa, begini kula ra mati lho iki nyang-nyangan iki thariqah Akmaliyah iki. Wis ngerti kali niku banjir, wiritane ning pinggir kali niki ketiga. Jadi kalau musim kemarau itu sungai kan turun. Nanti kalau musim hujan pasti ada banjir bandang. 7 bulan kira-kira sebelum musim banjir di sungai yang bawah yang kira-kira dilewati banjir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula sampai hatta ya'tiyal yakin carane itu. Kira sampai mati ya wis lah ngono. Nah, iku terus la haula begitu banyu teko la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kuat ndi? Keyakinan kita tentang la haula utawa banjir niku ngintirno wong. Nek kuat la haula ngene banjire lewat. Tapi nek gegek kintir gek mlayu wae. Iki Akmaliyah. Makanya orang-orang Akmaliyah itu sistemnya sih ono. Besi itu untuk memotong orang. Nanti kita baca la haula. Begitu besi ini teko kuat di la haula utawa pedang. Nah, makanya kita juga masih punya sisa-sisa. Makanya neng ono kesaktian, ono apa. Lah yang sana bilang, neng Arab ora neng lah, neng kono ono Rasulullah dul. Rasulullah wis rampung kabeh. Di sini ada orang-orang yang menggunakan tarekat itu. Sampean pengen latihan Akmaliyah masih bisa sekarang. Ono rel sepur kok neng Blitar. Sudah di situ 3 tahun la haula wala quwata illa la haula wala. Begitu tahun ketiga sudah merasa manjing berdiri di depan rel. Ono sepur teko la haula wala quwata illa. Nek wis manjing gitu, manjing sampai nanti la haula mesti mandek set ngono. Mbuh piye ceritane. Tapi nek gegek ketabrak melayu wae. Lu kan jelas yang dipakai rumus innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Lho kan. Ana fala takhafu wala tahzanu. Lho, iki kan teknologi santri. Makanya sampeyan aja gumun santri kok iso maca hizib, iso maca wiridan itu kan karena di santri. Lah sing kono lho apa ngomong piye? Lah di satu sisi sekarang thariqah kesini adalah thariqah yang bersifat apa ya, riyadhah biasa ya la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, nalar itu ada di anak-anak Nahdlatul Ulama. Lah makanya kadang secara epistemologi kok enggak ketemu. Ya karena ada di situ. Lah kalau persoalan bagaimana meramaikan masjid, ya monggo modelnya banyak. Nah, mereka kenapa begitu semangat dengan masjid? Karena anak-anak ini sebenarnya adalah terinspirasi oleh Kapita Selektanya Natsir. Kalau mau merubah negara, kuasai 3 tempat. Kapita Selekta itu ada masjid, ada pesantren, dan ada kampus. Nah, 3-tiganya kuasai, maka engkau akan menguasai sebuah negara. Nah, gagasan Kapita Selekta itu mereka ambil. Nah, kita kan nggak pernah berniat menguasai negara. Kenapa? Ya karena kita yang punya negara. Wong wis duwe kok arep nguasai yo, ora dene arep diganggu, tak tuthuk wong kene pemilik PO kok. Wong kita ini ATPM-nya kok agen tunggal pemegang mereknya kok. Tak tuthuk. Nah, makanya NU itu enggak pernah ribet, Pak Harto. Ya sudah mau bikin sana sini ya terserah. NU ya diam aja, ya udah. Paling kiai-kiai dipadakno godhong salam gitu aja, nek arep masak golek godhong salam, begitu wis mateng sing dibuat dhisik godhong salam ngono ta. Tapi begitu bangsa ini diambang kekacauan, yang berani mengambil resiko ya Gus
Gus Dur jadi presiden. Setelah 2 tahun kok di negara ini tidak pecah, ya Gus Dur pulang pergi ya gak apa-apa, kembali ke menjadi ketua NU. Nah sekarang ya sudah, bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang ya menurut kita ya bajunya kotak-kotak, kurus, ya itu terpilih ya sudah. Tapi tidak mampu mengatur negara. Buktinya uang kita sekarang sampai di 14.000. Nah kalau urusan uang kan bukan urusan presiden. Urusan apa? Urusan pasar uang. Lah kalau berbicara pasar uang, Indonesia pasti kalah dengan Singapura dan Malaysia. Karena Inggris punya kejahatan internasional masalah waktu. Greenwich memperbolehkan Singapura, Malaysia menggunakan jam lebih awal 1 jam daripada jam Jakarta. Sana jam 9, sini baru jam 8. Berarti bursa Singapura dan Malaysia buka 1 jam lebih awal. Sehingga saham-saham terbaik habis di sana, yang jelek-jelek baru dijual di Indonesia. Padha karo ibu-ibu lunga ning pasar kawanen. Ya lah apa ya lah, tapi bosok bisa. Lah untuk satu hal itu NU mengambil sikap, ya sudah. Singapura Malaysia ngunci kita di Selat Malaka. Kita nggak perlu buka Selat Malaka, kita langsung kerjasama dengan pemilik barang. Pemilik barang dunia itu adalah Singapura, Cina sama Israel. Begitu Gus Dur menjajaki kerjasama dengan Cina dan Israel, mereka ada yang ngeluarin uang menumbuhkan kelompok anti Yahudi dan anti Cina di Indonesia. Maka yang anti Yahudi dan anti Cina orangnya cuma itu aja, wong mereka kontraktor sosial, nggak ribet sebenarnya. Kenapa kadang mereka pro dengan kita, kadang tidak? Nah, itu ada kepentingan di balik itu. Nah kita ini pemilik barang, sudahlah, kita ini pemilik Indonesia. Mereka ini datang mau bikin kolam, tapi nggak ada isinya, karena isi seluruh kolam di Indonesia itu kita yang isi. Mau beli ikan, nanam kolam di kolam baru, nggak punya uang, akhirnya obok-obok kolam lawas. Akhirnya kolamnya awak dewe diobok-obok, syukur-syukur ono sing tili-tili serok pindah ngono tok. Nanti lala sing neng ora gampang tili-tili kan gitu, ora gampang ngono. Wong Tulungagung kan paling gampang kalau ngambil ikan, biar ikannya ini bisa diambil kan diupok-upok kan melet-melet ngene wae. Pindah. So kapan-kapan yang lebih detail ya. Inilah. Jadi problem-problem sederhana seperti ini sebenarnya kita bisa sikapi dengan secara ya riang gembira aja lah. Kita ini udah nggak ngapa-ngapain, udah kita berada di tempat aja mereka lari 10 kilo, kita cuman sinshot aja mereka udah jatuh kok. Lalu mereka larinya begitu kenceng, gitu. TNI bilang khilafah, dibedel mundur, idik mundur kok. Begitu TNI ini bangsa Pancasila, begitu TNI bilang ini bangsa Pancasila, NKRI harga mati, Banser ikut iya ngono tok. betul akhirnya sama itu laku di sini. Sing kono mate supportere melu jare. Ya aman, polisi bilang teroris, santri bilang iya rampung. Oh ini kita masih di negeri ini, jadi tidak usah pusing. Nanti suatu saat baru kita kasih pelajaran beneran, kita ajak main bola orang-orang ini.